pagi, jumpa kembali dengan saya Doni Setiawan di Sapaan Pagi Perjalanan Semesta. Sebuah inspirasi untuk bekal menapaki perjalanan sepanjang hari ini. Kita akan menghayati sabda Tuhan, membaca Alkitab, merenungkannya, kemudian kita akan mengakhiri dengan doa. Sebelum kita bersama-sama menghayati sabda Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan melalui doa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan di sepanjang kehidupan kami. Engkau tuntun, Engkau sertai kami, dan pagi ini Engkau bangunkan kami. Setelah sepanjang malam kami beristirahat, kami memulihkan kondisi, kami memperbaharui fisik kami, dan itu semua anugerah Tuhan. Di hari yang baru ini kami hendak menghayati sabda-Mu. Mohon Tuhan menolong kami, memampukan kami mengerti dengan baik dan benar, untuk kami pun melakukannya dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersiap menghayati sabda Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara atau saudara-saudaraku yang tersapa oleh sapaan ini, dimanapun Bapak Ibu berada atau saudara-saudara berada, hari ini kita akan membaca Alkitab untuk kita renungkan, yang saya ambilkan dari salah satu bacaan leksionari, Bilangan pasal 10. Bilangan pasal 10 ayatnya yang ke-33 sampai 35. Ini bacaan perjanjian lama untuk leksionari hari ini. Saya akan baca sebagian demikian. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut Tuhan berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang benci engkau melarikan diri di hadapanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mendung dan nampaknya berbeda dengan apa yang dipahami sebagai sebagian orang tropis, termasuk kita orang Indonesia yang memahami bahwa bulan Juli itu sudah mendekati puncak kemarau. Lalu ketika di bulan Juli, sejak kemarin bulan Juni bahkan Mei itu masih ada hujan, orang menerka, mencoba menangkap apa yang menjadi atau tanda apa, simbol apa yang terjadi. Nah, ini terjadi karena manusia memang menyukai sebuah simbol. Manusia menyukai sebuah lambang, dan dengan simbol atau lambang itu manusia juga mempergunakannya sebagai cara menghayati kehadiran Tuhan. Nah, bacaan kita hari ini yaitu Bilangan 10 ayat 33 sampai 35 juga berkenaan dengan simbol. Pada waktu itu bangsa Israel yang dipimpin Musa sedang berjalan menuju ke tempat yang dijanjikan menurut Tuhan mereka, yaitu Kanaan. Nah, mereka mempergunakan simbol kehadiran Tuhan, yaitu dengan bagaimana tabut perjanjian Tuhan itu bergerak. Nah, kalau tabut itu bergerak, maka mereka akan melanjutkan perjalanan seberapapun jauhnya. Bilangan menjelaskan bahwa mereka berjalan 3 hari. Saya bisa membayangkan betapa letihnya mereka berjalan. Saya ulangi bacaannya. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka. Mereka menempatkan tabut perjanjian sebagai simbol kehadiran Tuhan. Ketika tabut itu berjalan mendahului mereka, mereka akan mengikutinya.
Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, atau sekali lagi ini bahasa mimbar, tapi bahasa umum adalah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam kehidupan kita pun seperti yang di awal saya katakan, kita menyukai simbol. Seringkali orang tua memberikan pengajaran dengan simbol. Seringkali kita menyampaikan sesuatu kepada sesama kita, saudara kita, juga dengan bahasa simbol. Seringkali kita membaca simbol-simbol alam. Ada apa toh kok pagi-pagi hampir siang masih mendung di bulan Juli. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita mencoba untuk terus dan terus membaca simbol yang ada di sekitar kita untuk menemukan kehendak Tuhan. Karena simbol satu dengan yang lain atau simbol dipahami oleh orang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang paling utama bagaimana simbol itu mengantarkan orang memahami kehendak Tuhan. Itu yang paling penting. Membaca simbol yang ada di sekitar kita untuk kita semakin menghayati kehendak Tuhan. Mari kita belajar lebih cerdas lagi untuk mengerti simbol yang ada di sekitar kita. Terakhir, simbol yang dihadirkan Tuhan untuk bangsa Israel yang dipimpin Musa adalah supaya mereka bergerak dan bergerak maju menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Apa yang bisa kita tangkap? Sepanjang arah dari simbol itu adalah menuju pada kehendak Tuhan, lakukan itu. Seperti bangsa Israel, arah gerakan tabut perjanjian yang mendahului 3 hari adalah menuju tanah perjanjian, dan mereka mengikutinya. Maka sekarang mari, kalau simbol itu mengarah, kalau bahasa itu menuju, kalau tanda mengarahkan kita pada kehendak Tuhan, pada janji Tuhan, lakukan. Meskipun berat, karena pasti akan sampai. Mari bergerak, mari bergeser, dan mari terus dan terus belajar menangkap simbol yang dihadirkan Tuhan di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Alam semesta ini Engkau hamparkan sebagai simbol, sebagai lambang yang harus kami baca untuk mengetahui kehendak Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk membaca simbol-Mu, dan kami bergerak menuju kehendak Tuhan. Pagi ini secara khusus kami mohonkan berkat untuk pergumulan dunia, pergumulan kami menghadapi pandemi COVID-19. Berikan kebijaksanaan kepada kami, selamatkanlah kami, dan sembuhkanlah kami. Kini kami hendak melanjutkan aktivitas hari ini. Mohon Tuhan senantiasa mencurahkan berkat untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sapaan dari Perjalanan Semesta pada Inspirasi Pagi. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Catatannya adalah jika bagi saudara-saudara ini bermanfaat, mohon di like, subscribe, dan bagikan. Tetapi jika pun tidak, Anda itu mengganggu, silahkan. Mau tidak disukai atau mau di-anti suka, dengan senang hati Perjalanan Semesta akan menerima itu sebagai bagian dari simbol bahwa itu upaya atau bahasa supaya kami lebih dan lebih lagi memperbaiki channel ini. Perjalanan Semesta akan berlanjut untuk menuju ke tempat yang dijanjikan.